continue. Nah, continue itu berarti kalau kita buat grafik ya dia akan terus-menerus tergantung berapa input yang ada. Contohnya kalau kita mau mendeteksi cahaya ya berarti terus-menerus, atau kita mau mendeteksi adanya sensor mendeteksi adanya perubahan kualitas udara. Ya, misalnya ada karbon monoksida gitu ya. Nah, itu akan diubah secara elektrik secara terus-menerus. Nah, berubah-berubahnya ini ada kadang seperti halnya di sini. Ada kadang 0 volt, kadang maksimal 5 volt, kadang 3,1 gitu. Tergantung seberapa kadarnya. Nah, inilah yang akan kita konversi menjadi sebuah angka. Ini yang dimaksud dengan data analog jadi data digital. Nah, fitur yang ada biasanya dinamakan ADC. Nah, ADC itu ada yang bermacam-macam ya. Tapi di sini saya akan jelaskan yang memang disupport sama ESP-nya. Namanya itu SAR. Ya. SAR itu Successive Approximation. Jadi ADC yang disupport sama ESP32. Di ADC-nya itu namanya successive approximation. Nah, R-nya itu biasanya register gitu ya. Nah, di dalamnya tentu nanti akan punya berapa resolusi. Resolusi itu artinya ya seberapa banyak voltase yang ada ini diubah ke dalam satuan desimal. Misalnya 1024, ya berarti 5 volt itu akan diubah ke dalam nilai 0 sampai 1023. Karena itu artinya ada 1024 angka. 0 volt ya bisa diartikan 0 desimal, secara desimal. Nanti maksimalnya 5 volt artinya ya tentu 1024. Nah, di antara 5 volt dan 0 volt berarti ada 2,5, berarti tentu setengahnya dari 1024. Nah, 1023 ya. Nah, kemudian ya ada nilai-nilai lain, misalnya 100, 101, 102. Nah, itu artinya seperti ini modelnya. Oke, berarti kalau 1024 tentu dia akan membaca per satu angkanya itu 0,0049 volt. Gitu. Misalnya sensornya range-nya 0 sampai 5 volt, kemudian dikonversi menjadi digital yang resolusinya 1023, 10 bit gitu artinya, maka setiap nilai angka desimalnya itu 0,0049 volt. Oke, sampai sini bisa paham? Paham, Pak. Nah, ini sampelnya ya. Anda harusnya bisa melihat di sini ya. Ada waktu, ada voltage. Nah, pada umumnya ada yang namanya, kalau rangkaiannya seperti ini, ADC-nya tentu ada yang namanya referensi. Ya, referensi itu ya tadi maksimalnya ini berapa. Nah, referensi itu maksudnya nilai maksimalnya berapa. Nilai minimumnya jelas 0, nah referensinya itu berapa. Misalnya 5 volt, berarti ya dia akan mengkonversi dari yang 0 dengan referensi yang sudah ditetapkan. Ini kita yang atur gitu ya. Jadi kalau misalnya referensinya 3,3 ya tentu segitu gitu ya. Jadi ini sangat tergantung dengan sistem yang kita buat. Salah satunya kalau Arduino tentu referensinya 5 volt, tapi kalau misalnya ESP32 ya jangan sembarangan gitu ya. Harus kita ubah ke 3,3. Nah, itu juga yang harus diubah pada atau disesuaikan di sensornya agar nilainya tetap sama. Kalau referensinya ini salah, misalnya inputnya 5 volt, ya referensinya 5 volt, tapi inputnya tidak akan pernah jadi 5 volt ya, nanti tentu nilainya tidak 0 sampai 1023. Gitu. Misalnya sensornya maksimalnya hanya 2,5, referensinya 5 volt. Berarti tentu kalau pakai 1024 nanti sensornya itu maksimalnya cuma sampai 512 gitu.
tidak full, tidak maksimal. Nah, yang lebih parah lagi kalau sebaliknya inputnya 5 volt tapi referensinya 2,5. Nah, itu hasil konversinya akan jadi kacau balau gitu. Tidak sesuai dengan realnya. Itu konsep awalnya. Nah, untuk analog to digital conversion sendiri yang disupport sama ESP32 itu yang tipe sama ya dengan di atas ini. Successive Approximation Register. Jadi SAR ini namanya tadi successive. Nah, dia punya yang 12 bit. Tentu ini jauh lebih besar ya. Dari 512, 1024, 2048, ini lebih banyak lagi karena ini 12 bit. Jadi bukan 10 bit, ini 12 bit. Dan ada sebanyak 16 channel. Berarti ada 16 pin yang kalian bisa pakai. Nah, itu. Jadi, kemudian tipe dari ADC yang digunakan itu ada yang diferensial non-linear, ada juga yang integral non-linear. Nah, sebenarnya ini sangat hardware sekali. Mungkin di teknik informatika tentu tidak sampai di level yang seperti ini. Kita mungkin ambil yang jelasnya ya, yang umumnya. Misalnya tadi kayak SAR, kemudian kalau akurasinya ya bisa dipakai salah satu yang ada. Jadi salah satunya yang ada. Misalnya kamu mau pakai yang mana, yang tergantung gitu. Atau kita lihat technical atau saran dari si perusahaan pembuat mikrokontrolernya. Misalnya kalau Atmel itu dia menyarankan atau kita bisa lihat berapa yang paling efektif atau yang berapa paling akurat menggunakan ADC yang tipe apa gitu ya. Kemudian sampling rate-nya juga mana yang sebenarnya paling stabil gitu. Itu biasanya di mana dapat teknis seperti ini biasanya perusahaan itu akan membuat sebuah tutorial yang menerangkan akurasi dari si alatnya itu seperti apa. Jadi bukan sebenarnya ini pendapat saya pribadi, tapi biasanya kita bisa belajar dari dokumentasi yang disediakan dari pabrikan gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini yang paling akurat untuk keperluan kita tuh yang mana. Gitu. Demikian juga berapa bit yang dipergunakan. Apakah kita mau mempergunakan nilai dari 0 sampai 1023 atau sampai 4000 atau 2048. Nah, nilai bitnya itu mau sejauh mana. Itu tergantung kalkulasi yang kita gunakan. Jadi tidak ada patokan yang mengharuskan Anda mau menggunakan 10 bit atau 12 bit atau 11 bit gitu. Itu ditentukan dengan kita harus mampu membuat rangkaian yang seperti apa yang kita butuhkan gitu. Jadi ini maksimalnya saja. Nah, kalau dibicara pin yang tadi ya ada segini banyak ya. Jadi sinyalnya itu dari channel 0 sampai sini ya. Ada ADC 1 itu ada sampai 8, kemudian ADC 2 itu juga ada malah sampai channelnya 9 totalnya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada banyak banget ya, ada 18 ini. Nah, atau di pinnya itu Anda bisa lihat ini GPIO 27. Jadi dari mana kita bisa tahu itu dari datasheet yang ada. Jadi ini ADC-nya secara sinyalnya itu berarti ADC 1. Nah, kemudian pinnya yang mana? Anda lihat si IC-nya terhubung ke pin yang bagian ini. Channel-channel ADC-nya ada di sini. Karena biasanya pemrograman itu bukan terhadap pin, tapi terhadap sinyal. Gitu. Berarti ADC 1, ADC 2, ADC 0 gitu. Ini yang ada. Nah, kemudian bagaimana implementasi yang ada? Implementasi yang ada itu seperti ini ya modelnya yang ada. Misalnya analog pin 3. Nah, jadi biasanya kayak gini ditulisnya A3. Nah, kemudian
Anda bisa gunakan kalau di pemrograman microcontroller itu sebentar. Ini dulu deh ya. Di pemrograman controller itu Anda bisa mempergunakan di bagian ADC. Ya, jadi pemrograman seperti ini misalnya analog read. Nah, analog read ini berarti kita memanggil library ADC. Nah, biasanya ada setting yang secara standar atau defaultnya. Misalnya 10 bit. Ya berarti nilainya 0 sampai 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, nilai yang analog pinnya ini berarti dari tadi ya, channel 0 sampai channel 18 gitu. Atau kalau di sini ADC 1 channel 0 sampai channel ke-7 atau ADC 2 channel 0 sampai channel ke-9. Nah, hanya saja penamaan pada Arduino itu nilainya biasanya A3 gitu ya. A3 kemudian dari A3 ini diubah ke yang ini ya. Diubah dalam bentuk variabel gitu. Ini nggak mungkin A ya, pasti ini salah penulisan aja, ya harusnya nilainya 3 gitu, karena kan ini integer. Gitu. Nah, Anda boleh tulis dalam 3 ataupun sebaiknya ditulis dalam bentuk variabel. Pembacaannya ya tentu berada pada posisi perulangan, kemudian nilainya inilah yang nanti akan Anda ambil, apakah nilainya itu 100 atau nilainya itu maksimal ya, misalnya 1023 gitu. Nanti nilai yang ada di value di sini akan sama dengan yang ada di sini. Tapi secara desimal biasanya kalau reading analog itu secara desimal. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Nah, sudah keluar tampilan browser yang ada ini? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Anda bisa lihat ya di reference bagian analog I/O ya, karena ada satu, misalnya saya kasih sampel dulu, misalnya analog read. Jadi di bagian analog read ini contoh standarnya ya, kalau di Arduino itu dia mempergunakan 10 bit analog, berarti 2 pangkat 10. Itu artinya nilainya 0 sampai 1023. Nah, tentu kalau ESP32 jadinya 3,3 volt ya, tidak 5. Itu berarti 5 volt per 1024 atau ini 0,0049, atau kalau kita konversi dari milivolt berarti 4,9 milivolt per nilai angka 1024 tadi. Nah, tentu ada banyak setting ya. Jadi mau reference gitu ya, analog reference seperti ini. Berarti tadi ya, Anda mau berapa defaultnya, kan tentu ada yang 3,3, ada yang 5 volt gitu. Kemudian ada juga yang 2,5 gitu. Nah, ini yang reference tadi. Kemudian juga ada yang namanya resolusi. Nah, resolusinya itu kita mau berapa resolusi. Contohnya di sini ada yang, ini kalau Arduino ya, contohnya kalau Arduino biasa ada 10 bit, ada juga 12, tapi karena tadi kita pakai ESP, dia pas sampai 12 bit. Nah, sebenarnya resolusinya itu bisa diubah ya. Kamu mau pakai 10 bit atau mau pakai 12. Contohnya di sini ada yang mempergunakan 10 bit, ada yang mempergunakan 12 bit. Kalau 10 bit kan 1024, kalau 11 bit 2048, berarti kalau 12 perkaliannya lagi 2 kali lipatnya.
Nah, tentu ini ada yang sampai 16, tapi kalau di ESP ya cuma sampai 12. Jadi perubahannya biasanya ada di seperti ini. Oke, sampai sini cukup bisa dipahami. Maksud dari setiap nilai ya, nilai reference, nilai resolusi. Udah cukup paham? Paham, Pak. Oke, nah, untuk minggu ini saya akan jelaskan tentang bagaimana penilaian untuk di akhir ya, akhir perkuliahan. Jadi untuk UAS saya tidak membuat UAS dalam bentuk teoritis ya, karena ini kan lebih cocok untuk dalam bentuk project gitu ya. Jadi Anda nanti coba dulu ADC ini, karena kalau yang serial itu Anda sudah bisa, karena sebelum minggu sebelumnya pemrograman serial misalnya pakai Proteus, ini Anda bisa pengiriman sama menerima data. Nah, coba untuk minggu ini Anda membuat input ya, membuat ADC ya, dari ESP ini. Ya. Jadi baca, kemudian nilainya berapa. Coba setting, kemudian nilainya menggunakan osiloskop ya, bukan pakai DC voltmeter. Jadi pakai osiloskop, nanti kan ada nilainya. Nah, coba setting yang ini, coba diatur analog pinnya, kemudian referensi yang ada, referensi dan berapa bit yang dipakai untuk pakai ADC ini. Tentu ada yang masalah pakai input. Kalau yang punya ESP sama aja ya, Anda bisa pergunakan channelnya. Ini yang tugas minggu ini, dan untuk tugas penilaian akhir itu sama aja ya, mungkin nilainya dari tugas besar. Jadi di sini saya minta untuk membuat sistem monitoring kualitas udara dan tracking berbasis GPS gitu ya. Nah, ini maksudnya dan ini bukan dua-duanya ya. Jadi di kelas ini jadi nanti dibagi dua ya, berapa jumlah total. Ini kalian ada berapa banyak nih kelompoknya ada berapa banyak? Ada yang sudah bagi-bagi kelompok? Sudah sih, Pak. Sudah, Kelas? Pak. Sudah. Berapa kelompok nih satu kelas ini? Kurang tahu, Pak, kalau jumlah kelompok sekelasnya berapa. Nah, berarti nanti coba di chat lewat chat ini. Bagi kelompoknya dulu ya. Maksudnya nih biar apa aja gitu. Ditulis dulu misalnya kelompok 1. Nanti ditambahkan. Namanya siapa aja. Coba tolong di chat di message. Dari misalnya Bagas Wirawan, kelompoknya siapa aja, tolong di chat dulu. Oh, maksimal berapa orang ya, Pak, kalau boleh tahu? Maksimal 3. Oke, baik, Pak. Coba diketik dulu. Misalnya Bagas sama siapa lagi gitu. Oh, baik, Pak. Coba didata dulu, nanti saya akan bagi ya. Jadi untuk tugas penilaian akhirnya itu Anda nanti bagi, ada yang dapat tracking berbasis GPS, ada yang satu lagi mempergunakan sensor kualitas udara. Untuk sensor kualitas udaranya ini pakai MQ135 yang udara ya. Udara itu berarti Anda mendeteksi berapa nilai CO2 gitu ya, misalnya, kemudian nilai-nilai yang lain ya, tapi hubungannya terhadap kadar gas yang ada di udara. Gitu. Kalau yang tracking berbasis GPS tentu ini basisnya pakai GPS.
Anda bisa gunakan misalnya seperti GPS Neo ya, Neo atau yang lain gitu. Tapi saran saya bagusnya adalah cari GPS yang memang punya pin TX ya, pin receiver sama pin receiver, karena berarti ini hanya mempergunakan komunikasi data berbasis UART. Jadi Anda punya sensornya GPS, sensor GPS itu bisa dibaca hanya mempergunakan komunikasi serial. Kalau di yang udara ini, contohnya seperti ini ada yang datanya analog, ada juga outputnya data digital. Tentu ini mempermudah ya. Kalau mau digital ya seperti tadi gitu ya, seperti yang minggu ini. Berarti ada Hamka, Maulana, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, masih ada lagi? Sudah? Belum. Maaf, isinya tiba-tiba down. Halo, suara saya udah kedengaran lagi? Ada Pak. Udah Pak, ada. Ininya jadi hilang ya. Terakhir saya chatnya Ajeng Nida Fadilah. Mungkin setelah Ajeng tadi ada bisa dikirim ulang. Setelah Ajeng berarti
terakhir itu saya cuma dapat di chatnya ini agak hilang. Jadi yang terakhir itu saya cuma dapat yang timnya Muhammad Ihsan, Ajeng, sama Azura. Selain itu tolong dikirim lagi. Oh ini ya, Gifar Fadilah. Udah semua nih? Kalau dilihat dari ini udah semua belum nih? Yang monitoring kualitas udara MQ135 sama tracking GPS. Maaf Pak, Muhammad Cika belum, kelompok Muhammad Cika. Muhammad Cika. Muhammad Cikal ya? Andika. Andika sama Fania Pak. Berarti di sini aja. Pak Punten, saya Yuk. belum ada kelompok. Bentar, yang belum ada kelompok tunggu dulu ya. Ada lagi kelompok lain yang belum masuk? Sudah? Sudah semua kelompok ya? Sudah ada di list ini? Oke, yang nggak ada tadi siapa? M. Rifali, Pak. M. Rifali. Mau masuk kelompok mana nih? Ini kan ada yang masih ada 2 ya. Yang Bagas, mana Bagas Wirawan, Arvin Teguh. Mana yang masih 2 ya? Tadi perasaan masih ada 2. Hadir, Pak.
Masih ada yang 2 atau sudah nggak ada yang 2? Saya masih Oke. 2 Pak itu. Yang mana nih? Aldi Saya juga Julfiansyah. Yang di tracking GPS Di atau? tracking GPS Muhammad Aji Pamungkas tuh. Oh ya. Nah ini aja nih masuk sini. Apa tadi? Rifali ya. Siap, makasih Pak. Yuk. Ada lagi yang belum? Oke cukup ya. Ini kan 6 ya. 6 kelompok. Jadi Anda pakai satu sensor aja di sini karena satu sensor ini sebenarnya udah bisa dioptimalkan dari sisi software. Nah, tugas kalian ya tentu tergantung ini. Ini tampilan hardware-nya. Jadi Anda bisa dapatkan ini di marketplace ya. Tentu ini saya udah ambil yang sesimpel mungkin. Jadi kalian interface-nya pakai analog aja atau pakai komunikasi data serial. Jadi tentu seharusnya tidak rumit secara elektronika karena ini tinggal dikasih voltase 5 volt. Tentunya voltase ini bisa ambil dari voltase yang ada di regulator dari ESP-nya, ESP32-nya. Ini juga pakai regulator yang ada. Nah, komunikasinya jelas tidak komunikasi yang sophisticated ya, komunikasinya yang umum aja. Jadi asalnya tidak ada masalah di sini. Nah, tentu ini sistem yang ada berarti cuma butuh ESP sama pin-pinnya ini kalian hubungkan ke ESP. Nah, softwarenya yang harus kalian mulai buat ya dengan implementasi di kalau yang di GPS Neo ini tentu mempergunakan komunikasi data serial. Kalau yang ini pakai data analog ya. Kalau saudara pakai data analog. Nah, hanya untuk software Anda membuat sistem monitoringnya ini yang Anda harus mempergunakan kemampuan informatika kalian. Boleh mempergunakan basisnya website ataupun berbasis mobile. Jadi ini saya bebaskan gitu ya. Jadi yang dibebaskan ke kalian itu Anda buat sistem monitoring. Nah, yang akan saya nilai adalah bagaimana Anda membuat sistem monitoringnya secara software. Baik itu dari sisi loggingnya ya. Tentu ini yang dari sisi monitoringnya itu ada data loggingnya, kemudian visualisasi data. Jadi ini yang harus Anda miliki gitu. Visualisasi data itu misalnya maps ataupun grafik ya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Ini berarti sampai minggu depan Pak waktunya. Waktunya ini sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus. Baik Pak. Ya, saya kasih waktu supaya kalian agak cukup punya waktu ya. Jadi ini sampai akhir Agustus. Untuk yang Minggu depan dikumpulinnya saya itu? demonya. Oh demo langsung Pak, berarti semacam presentasi Iya. Pak ya? Iya, presentasi kemudian nanti di presentasi itu misalnya nih kan akhir Agustus 31 ya. 31 juga hari Rabu juga sama. Nah, tanggal 31 itu di akhir Agustus ini kalian demokan
demonstrasikan hasil akhirnya ya. Hasil akhir itu udah jelas ada data logging, ini udah ada, kemudian visualisasi datanya. Jadi visualisasi datanya tentu berdasarkan data loggingnya. Misalnya grafik sensor, misalnya ambil data 1 minggu gitu. Nah, pengambilan data 1 minggu itu nanti di cloud-nya. Nah, di cloud-nya itu berapa nilai grafik yang ada. Pak mau tanya Pak, Ya, kalau yang kayak saya mau sidang bukannya ada percepatan nilai Pak? iya boleh. Kan ini saya kasih waktunya sampai itu ya. Sampai Oh maksimal jadi itu. kita fleksibel ya Maksimalnya Pak? tanggal 31. Iya fleksibel. Jadi kalian bisa susul lebih cepat. Tapi paling lambatnya 3 minggu. Nah, setiap minggu ini nanti kita ya tetap saya akan lihat progres kalian. Jadi tanggal 10, tanggal 24 dan tanggal 31 itu masuk. Hanya tanggal 17 karena libur kan. Oh baik Pak. Gitu. Jadi kalau yang untuk percepatan ya silakan ada dicepetin aja gitu pengerjaannya. Baik Pak. Ya, tapi kalau yang tidak itu ya saya kasih waktu lah sampai tanggal 31 untuk presentasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, untuk yang GPS itunya bebas Pak sensornya. Iya, bebas. Salah satunya ini kan saya sampel ya Neo gitu ya. Kalau kualitas udara itu ya setahu saya pakai yang murah gitu ya, yang yang murah terjangkau itu MQ135. Ini yang jelaskan kalau kualitas udara misalnya ada karbon monoksidanya seberapa banyak. Nah tentu kalian boleh pakai sensor yang murah karena inti utamanya adalah kalian belajar mengambil data berdasarkan datasheet dari sensor dan membuat sistem monitoringnya. Sistem monitoringnya tentu harus sudah cloud ya karena kan ini udah pakai namanya juga IoT gitu. Saya juga mengambil perkuliahan ini juga mikrokontrolernya saya pilih yang ESP karena ya sudah bisa wifi-nya. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada data ini akan saya tampilkan dari ini akan ambil LS sama data tugas besarnya ini. Segitu aja, kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, mungkin karena ini tugas besarnya itu saya milih, jadi di minggu depan saya tetap masuk. Kali mana tampilkan misalnya GPS electronic device-nya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, segitu aja. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Selamat siang Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.